Kami lupa menanyakan bagaimana kabarnya para jamaah hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang hadir dari tadi malam, acungkan tangan. Ada yang dari tadi malam? Masya Allah, Masya Allah. Baik, ada yang dari kemarin lusa? Tidak ada ya, Insya Allah. Baik, kita akan masih menantikan kehadiran guru-guru kita, Masya Allah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di informasi bahwasanya kita akan bersama-sama menikmati suasana kebersamaan penuh ilmu bersama guru-guru kita. Dan kita akan mengundang dengan hormat kepada seluruh pemateri. Yang pertama, kita akan langsung saja panggilkan insyaallah. Pemateri pertama insyaallah kita akan undang Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhahullahu Ta'ala untuk bisa berkenan naik ke atas panggung dan juga menempati tempat yang telah disediakan. Dan insyaallah ta'ala di screen monitor insyaallah panitia akan menayangkan tayangan profil Al-Ustadz. Dan insyaallah Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhahullahu Ta'ala, guru yang telah kita kenal dengan baik, Masya Allah. Beliau menempuh pendidikan S1 Syariah, kemudian juga S2 Usul Fikih dan S3 Usul Fikih di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud. Dan selanjutnya insyaallah kami mengundang dengan hormat kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau menempuh pendidikan S1 Dakwah dan Usuluddin, kemudian juga S2 Dakwah dan Usuluddin, S3 Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah. Masya Allah, kedua guru yang kita cintai karena Allah. Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi mengampu forum konsultasi muamalah, waris dan juga zakat. Sementara Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah mengampu rubrik konsultasi keluarga dan juga akhlak. Dan selanjutnya hadirin sekalian, kita akan mengundang dengan hormat kepada Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullahu Ta'ala untuk bisa berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Insyaallah Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Dr. Firanda Andirja MA menempuh pendidikan S1 Hadis, kemudian juga S2 dan S3 bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Insyaallah. Dan selanjutnya kita akan mengundang dengan hormat kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullahu Ta'ala. Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan menempuh pendidikan S1 Usuluddin, kemudian juga S2 dan S3-nya Akidah di Universitas Islam Madinah. Beliau mengampu rubrik konsultasi Akidah dan juga akhlak. Sementara Al-Ustadz Firanda mengampu rubrik konsultasi Hadis, Akidah, Haji dan juga akhlak. Masya Allah. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mengundang dengan hormat kepada Al-Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Al-Ustadz Musyafa menempuh pendidikan S1 Syariah, kemudian juga S2 dan S3 Usul Fikih di Universitas Islam Madinah. Di aplikasi Halo Ustadz beliau mengampu rubrik ibadah dan juga haji. Dan selanjutnya kami pula mengundang dengan hormat kepada guru kami yang mulia Al-Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD. Beliau menempuh pendidikan S1 Syariah di Lipia dan juga S2 Magister Pendidikan. Beliau mengampu rubrik konsultasi keluarga dan juga waris. Kami persilahkan kepada Al-Ustadz Nizar untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Dan selanjutnya hadirin sekalian, kita pun akan mengundang dengan hormat kepada
Al-Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhahullahu Ta'ala. Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA menempuh pendidikan S1 dan S2 Syariah di Universitas Islam Madinah. Beliau mengampu rubrik konsultasi, ibadah dan juga haji. Dan selanjutnya hadir sekalian, kita pun akan mengundang Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI. Kami mengundang dengan hormat pada Ustadz Nafi. Beliau menempuh pendidikan S1 Syariah di Universitas Islam Al-Azhar Mesir dan juga S2 Hukum Islam di UMS. Beliau mengampu rubrik konsultasi, keluarga dan juga akhlak. Dan selanjutnya kita akan mengundang guru kita Al-Ustadz Murtado LC selaku pengampu rubrik konsultasi, tahsin dan juga baca Al-Quran. Beliau menempuh pendidikan S1 Al-Quran di Universitas Islam Madinah dan juga memegang sanad hafalan Quran. Kami mengundang dengan hormat kepada Al-Ustadz Murtado untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Baik hadirin sekalian, alhamdulillah telah hadir guru-guru kami yang kami cintai karena Allah. Masya Allah, sungguh sebuah rasa syukur yang sangat dalam bagi kami dan kita semua jamaah kaum muslimin atas hadirnya aplikasi dan juga hadirnya seluruh guru kita yang juga mengampu rubrik ini, walaupun tidak semua pemateri di rubrik aplikasi Al-Ustadz bisa hadir. Dan sebelum acara dimulai, kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin untuk bisa naik ke atas panggung dan mohon izin Al-Ustadz untuk bisa sedikit ada sesi dokumentasi dari pihak Istiqlal untuk bisa berdiri di depan. Kami persilahkan. Baik, Masya Allah. Syukran kami ucapkan kepada seluruh pemateri dan juga Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin. Kami persilahkan. Syukran Pak Kiai, Masya Allah. Baik, baik. Masya Allah, hadirin sekalian, insya Allah kita akan memulai kebersamaan kita pada pagi hari ini dan mohon izin kami Alvin Abu Anas akan mencoba sedikit memandu acara kita. Oh iya Ustadz, mohon izin mungkin sebelum acara kita mulai boleh acungkan tangan yang sudah aplikasi, sudah mendownload aplikasi ini. Aplikasi Halo Ustadz. Baik, berarti sebagian besar belum ya? Yang belakang sudah download belum aplikasi ini? Oleh karena itu kami umumkan bahwasanya ternyata mayoritas belum Ustadz. Ini acara ini penting sekali. Jadi silakan buka handphonenya, cuma nampaknya tidak bisa saat ini. Informasi dari panitia sedang crowded sekali Ustadz untuk ininya. Jadi silakan dibuka, bisa di Play App Store, buka aplikasi Halo Ustadz. Rekan-rekan sekalian, jamaah sekalian bisa mengunduh program tersebut, aplikasi tersebut yang sangat bermanfaat. Di dalamnya ada selain bisa menghubungi para pemateri sekalian, kemudian ada fatwa-fatwa, kemudian arah kiblat, kemudian juga jam sholat. Masya Allah sangat bermanfaat, Masya Allah. Namun bagaimana lebih dalamnya tentang aplikasi ini, kita akan sebelum menyampaikan materi, kita akan mengajak berdialog kepada guru kami yang kami hormati seluruhnya. Insya Allah mungkin kita akan mulai dari siapa dulu nih ya. Mohon izin mungkin Al-Ustadz Firanda dulu Ustadz, mohon izin. Baik silakan, mic-nya sudah siap panitia? Baik, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz ya? Masya Allah. Baik, Ustadz, Masya Allah. Tes. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Ustadz, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya antum semua. Dan Ustadz mohon izin kami sedikit mengajukan beberapa pertanyaan.
mungkin untuk sebagai informasi bagi seluruh jamaah nih Ustaz, bagaimana sih awal tercetus ide awal untuk dalam membuat aplikasi Halo Ustaz ini Ustaz? Mungkin bisa Ustaz sedikit ceritakan, kami silakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Adapun sejarah berdirinya Halo Ustaz itu berangkat dari keprihatinan kami bersama ya. Artinya kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Kita tahu bahwasanya ilmu yang kita dapatkan adalah beban dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah beban dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, kita keluarkan zakatnya. Dan kita tahu banyak sekali ikhwan dan akhwat yang mereka punya masalah-masalah agama yang mereka begitu sulit untuk bertanya kepada para ustadz ya. Ya karena sudah tahu ya ustadz-ustadz ya mereka sibuk dengan kesibukan mereka, sehingga kita berpikir untuk membuat program ini ya agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat seluruhnya ya. Tentunya kita tahu ya kemampuan kita yang terbatas, waktu kita yang terbatas ya. Maka kita juga mohon maaf kepada para hadirin, para hadirat, para pengguna aplikasi Halo Ustadz kalau ternyata ya masih banyak mereka mungkin tatkala ingin bertanya tidak nyambung-nyambung ya. Betapa sering kita tatkala ada yang nyambung mereka berkata akhirnya kesambung juga ya. Ya menunjukkan mereka sudah sering pencet-pencet tapi enggak nyambung-nyambung ya. Dan juga kita mohon maaf ya terkadang dalam beberapa tanya jawab di tengah perjalanan putus ya karena beberapa hal ya teknis atau masalah internet yang kurang kuat. Ini adalah problematika yang kita hadapi dalam program Halo Ustadz. Tetapi intinya program ini dibentuk atas inisiatif kawan-kawan ya dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada kaum muslimin dengan keterbatasan kita seluruhnya. Oleh karenanya kita bukan ingin masuk di Halo Ustadz sebagai orang berilmu, sebagai ahli fatwa, bukan itu tujuan kita. Ya kita ingin beri pelayanan. Dan sering pertanyaan-pertanyaan tersebut pertanyaan yang sangat sederhana, ya. Tetapi orang tersebut butuh ada yang menjawab. Ya. Ada contoh seperti ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini ngambil uang ibu saya diam-diam Ustadz. Apakah saya perlu kasih tahu atau tidak? Artinya ini pertanyaan sangat mudah, mungkin tidak butuh juga, tidak perlu orang harus sekolah sampai S3 untuk menjawabnya. Tetapi intinya kita bukan menempatkan diri, memposisikan diri kita sebagai orang yang paling berilmu, tidak. Tetapi kita hanya ingin memberi pelayanan kepada masyarakat, harap dipahami. Karena di sana banyak orang yang mereka mendapati problematika dalam masalah agama, mereka tidak menemukan jawaban, meskipun jawabannya mudah. Mereka mau bertanya kepada siapa, terkadang ustadznya sibuk atau mereka jauh ya, karena alhamdulillah aplikasi ini waktu kita buka yang tanya dari berbagai tempat ya, sampai dari luar negeri juga banyak yang bertanya. Yang mungkin mereka di sana tidak ada ustadz yang tempat mereka untuk bertanya. Ini kira-kira sejarah perjalanan Halo Ustadz yang masih sangat muda belia ya. Kira-kira sekarang umurnya berapa? Baru beberapa bulan ya. Semoga kita harapkan doa dari para hadirin hadirat, semoga Halo Ustadz bisa tumbuh berkembang dan menjadi dewasa dan jangan mati ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semenjak beberapa bulan ini diluncurkan, pengguna user baru 7.000 ya Mas Arto ya? Ya, 70.000. Nah, sebagian besar di sini yang belum masuk 70.000 Ustaz. Sebagian besar bagi yang belum download, kami persilakan untuk bisa tahu bagaimana kemudahan yang ditawarkan dalam aplikasi ini insyaallah taala. Baik Ustaz, dan juga selain ketika kita mendownload aplikasi Halo Ustaz, itu juga ada sedikit muncul tentang, terutama di postingan medsosnya, tentang aplikasi bekal haji Ustaz.
Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah bisa Ustaz jelaskan juga apa bagian dari Ustaz atau bagaimana? Aplikasi bekal haji Iya. ini kalau sering kita sebut dalam obrolan kita di antara kawan-kawan, kita bilang adiknya Halo Ustaz. Adiknya Halo Ustaz. Jadi Halo Ustaz muncul terlebih dahulu baru aplikasi bekal haji. Ya sama, ide saya untuk membuat aplikasi bekal haji karena saya lihat bagaimana waktu mengajar di Madinah, ya betapa banyak orang bertanya, permasalahannya sering berulang-ulang, itu aja yang ditanya ya. Dan saya juga melihat mereka perlu untuk bisa memiliki aplikasi yang mereka bisa bawa kemana-mana. Sering juga saya lihat misalnya orang di tatkala tawaf mau bingung baca doa apa ya. Kalau dia punya aplikasi itu dia bisa berdoa yang dia suka dari Al-Quran bisa, dari hadis juga bisa ya. Intinya untuk memudahkan para jamaah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah sesuai dengan sunnah ya, berdasarkan dalil-dalil ya. Itu saja sebenarnya. Masya Allah. Jadi kita bilang juga kepada jamaah jangan lupa ya, download Aplikasi bekal haji. Bekal haji adiknya. Adik, iya. Halo Ustaz. Iya. Kandung apa tiri Ustaz? Adik kandung ya? Itu masih khilaf. Masih hilaf. Masya Allah. Baik Ustaz, syukran jazakallah kepada Ustaz Firanda Anirja. Beliau mengampu materi hadis, akidah, ibadah dan juga haji. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami mohon izin mungkin kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Hafidhahullahu ta'ala. Masya Allah. Baik, Ustadz, informasinya nih paling numpuk kayaknya Ustadz ke Ustadz ya untuk menghubungi karena permasalahan keluarga yang Ustadz ampu ya, Masya Allah. Mungkin Ustadz ada yang bisa diceritakan, Ustadz sampaikan kepada jamaah terkait aplikasi ini Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ana berbahagia sekali dengan adanya aplikasi Halo Ustaz. Sebenarnya sebelum muncul aplikasi ini, ana itu sudah ikut Halo Ustaz. Artinya orang setiap telepon itu halo Ustaz, mau tanya Ustaz, subhanallah. Tapi banyak yang telepon tidak terangkat. Terkadang teman-teman telepon waktunya tidak tepat. Kadangkala ana hanya punya waktu 2 menit. Yang telepon Ustaz, boleh curhat Ustaz. Curhat setengah jam. Ana ngomong kuping sampai panas kadangkala jemaah. Karena dia nggak tahu ana sedang apa. Hadirnya Halo Ustaz, subhanallah, benar-benar sebelum membantu umat, membantu ana. Kalau tadi Ustaz Firan sudah sampaikan termasuk wajib kita memberikan zakat ilmu yang kita pelajarin, sehingga akan lebih memudahkan ana menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Karena dia tahu kapan Ustaznya online, berarti Ustaznya sedang siap untuk mendengarkan pertanyaan dan curhatan. Subhanallah. Dan ternyata banyak hal-hal yang urusan rumah tangga yang ditanyakan yang membuat ana kadang-kala nggak kebayang. Pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan kadang-kala. Bagaimana seorang istri mendapati suaminya berzina, ada yang na'udzubillah berzina dengan pembantunya, apa yang harus dilakukan seorang istri Ustaz. Dan hadirnya Halo Ustaz paling tidak bisa memberikan pencerahan, memberikan solusi buat mereka yang sedang berada dalam permasalahan-permasalahan yang mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ada yang hampir saja bercerai. Maka harapan anak kehadiran Halo Ustadz ini awalnya tadi tetap membantu kita para ustadz untuk menzakati ilmu yang kita miliki, juga untuk mempermudah kita berkomunikasi langsung dengan para ikhwan dan akhwat ya, yang terkadang kala sebagian mereka telepon itu sampai gemeter-gemeter. Betul ini Ustaz Syafiq, kata dia. Mana? Betul nggak bohong, mana ngomong. Tapi yang jelas alhamdulillah manfaatnya banyak. Maka harapan buat teman-teman yang download Halo Ustaz harus berdoa. Selain mencet lama, berdoa, ya Allah mudah-mudahan ana bisa masuk. Kadang kalau udah masuk lagi enak-enak putus. Astagfirullah. Ustaznya belum sempat jawab, dia belum selesai curhat. Tapi bisa diulangin lagi. Dan sekali lagi tadi,
manfaatnya sangat besar sekali, sehingga tatkala ana diajak untuk bergabung ke aplikasi ini, ana mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ternyata selama ini yang diinginkan sudah tiba, dan semoga yang bergerak dalam aplikasi ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar di sisi Allah, dan buat semua yang download juga semoga mendapatkan berkah darinya. Barakallahu fikum. Masya Allah, amin. Dan Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali seperti yang tadi Ustaz Syafiq sampaikan. Jikalau dengan aplikasi ini kita ada jadwal-jadwalnya nih. Ada jadwal kapan kita bisa menghubungi Ustadz, ada jam-jam tertentu. Selain mantau sedang online apa tidak sudah kelihatan gitu kan. Kemudian juga ada jam-jam jadwalnya, ini sangat bermanfaat sekali. Nah, sebelum antum, jadi jamaah sebagian orang tuh telepon hanya minta jadwal. Baru mau tanyakan Ustadz, karena apakah telepon nomor anda nggak bisa, telepon pakai halo Ustadz. Ustadz kapan jadwalnya Ustadz, kata dia. Masya Allah. Boleh Ustadz? Boleh juga. Boleh. Nggak apa-apa Ustadz ya. Gimana akadnya nih? Boleh ya? Masya Allah. Baik, Masya Allah. Dan subhanallah, sebuah kemudahan bagi kita, Masya Allah, para asatids bisa menyampaikan ilmunya. Begitupun kita sebagai penuntut ilmu bisa mendapatkan ilmu dengan mudah via aplikasi ini. Sebuah kemudahan yang tentunya patut kita syukuri, sehingga silakan untuk bisa dimanfaatkan. Baik, Masya Allah. Dan selanjutnya, pertanyaannya juga kami tujukan kepada yang dihormati Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Kira-kira pertanyaan apa yang cocok untuk beliau? Masya Allah. Halal? Haram? Bukan. Masya Allah. Ustaz, ini ya, pertanyaan juga termasuk yang ingin kami tanyakan sejauh aplikasi ini berjalan, Ustaz. Pertanyaan seperti apa yang paling banyak ditanyakan oleh jamaah kepada Ustaz? Jazakallah khair, Allah barik. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Seperti dua asatidz yang mengatakan sebelumnya, kita sangat terbantu untuk menyampaikan sebagian dari yang kita ketahui dari syariat Allah Azza wa Jalla. Saya pernah sebelum ada aplikasi ini terbangun di tengah malam melihat berkali-kali miss call orang yang sama dengan angka miss call di atas 10. Saya pikir orang sedang apa ini. Saya telepon balik di tengah malam, lebih larut malam, sudah lewat lebih jam 12. Saya telepon balik, lalu dia mengatakan, mohon maaf Ustaz, besok saya tertangan kontrak bisnis dengan angka lebih dari sekian M. Saya takut Ustaz ada hal-hal yang haram. Mohon jelaskan Ustaz apa yang perlu saya perbaiki. Saya jawab sebisanya dalam keadaan insya Allah sadar, insya Allah. Karena tengah malam saya jawab sebisanya, dan kemudian dia mengatakan, mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa tidur, dan sekarang sudah saya jawab, saya sudah senang, saya ngantuk, sekarang mau tidur Ustaz. Alhamdulillah. Dengan adanya aplikasi sehingga orang-orang seperti ini sudah berkurang. Dia bisa mengatur waktunya, kapan harus menanyakan dan kapan harus mendapatkan jawaban yang bisa memperbaiki kehidupan mereka, mencari dunia dan akhirat mereka. Masya Allah. Barik fiik ya. Barakallah Ustaz, maafkan kami para murid yang tidak tahu adab nih ya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya Mereka aplikasi tidak ini. salah. Oh enggak salah Mereka Ustaz. tidak salah. Tidak salah Ustaz ya. Baik. Yang lebih salah lagi kalau mereka transaksi sebelum bertanya. Yang salah kitanya. Kenapa Ustadz tidak punya waktu yang cukup untuk melayani mereka? Allah barik fiikum. Dan terima kasih kepada tim Al-Ustadz yang telah menjembatani umat dengan kami. Semoga Allah memberkahi dan memberi balasan yang setiap orang yang bertanya untuk mendapatkan pahalanya. Amin. Allah barik fiikum. Alamin. Dan berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah Ustadz pernah menerima, mungkin Ustadz mengampuni tentang rubrik muamalah? Pertanyaan di luar rubrik ada Ustadz? Atau paling banyak muamalah sesuai dengan tema yang Ustadz sampaikan? Pertanyaan jamaah yang paling banyak masuk Ustadz? Pertanyaan umumnya masalah muamalah, maliyah, masalah harta, masalah bisnis, dan itu salah satu tonggak kehidupan manusia. Masya Allah. Allah barik fiikum. Barakallah. Syukran Ustadz, Masya Allah. Jazakallah khair. Dan Masya Allah, wah kebayang sekali ya. Akad bisnis besok pagi
Sementara kita akan bertanya sudah larut malam, dan mungkin insya Allah dengan aplikasi ini akan jadi sebuah jawaban, insya Allah Allah mudahkan. Baik, hadirin sekalian, baik, selanjutnya juga kita akan berlanjut pada guru kita Al-Ustadz Musyaffa Adarini MA Hafidhahullah Ta'ala. Baik Ustadz. Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Dan Ustadz mohon izin bertanya, mungkin bagaimana pendapat Ustadz, apa yang paling menarik dari aplikasi ini sehingga ini sebuah alasan kuat buat kita jamaah untuk mendownload aplikasi ini, Ustaz. Barangkali Ustaz bisa menyampaikan sedikit, silakan. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, yang paling menarik dari aplikasi ini adalah ustadz-ustadznya. Ya, ustadz-ustadznya, orang-orang yang insya Allah ya, kita lihat mumpuni dalam ilmunya, dan insya Allah kita husnudzan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang paling menarik dari aplikasi ini. Dan yang kedua, yang paling menarik dari aplikasi ini adalah bidang-bidang yang menjadi takhassus atau keahlian ustadz-ustadznya. Bidang-bidangnya bermacam-macam. Ada masalah ibadah, fikih, ya, ada ahlinya. Misalnya fikih kontemporer, ya, ekonomi syariah, ya. Ada Ustadz Irwandi, Masya Allah. Beliau paling ahli dalam masalah ini. Dalam masalah akidah, Masya Allah, ada Ustadz-Ustadz yang kredibel, ya, lulusan S3, dan ini paling banyak, ya. Misalnya Ustadz Firanda, ya, beliau S3 di bidang akidah. Ustadz Muhammad Nur Ihsan, ya, beliau juga S3 di bidang akidah, ya. Ada Ustadz Abdullah Rai, beliau juga, ya, qadarullah, ya, tidak bisa hadir karena beliau sedang umrah. Beliau juga S3 dalam bidang akidah, ya. Dalam bidang fikih ada Ustadz Anas, ya, Burhanuddin, S3 dari Madinah, ya. Dan ada ahli waris, ya, Ustadz Nizar, Masya Allah, ya. Dan ada dalam bidang keluarga, takhasus keluarga siapa? Ustadzuna Al-Fadhil Syafiq Riza Wasalamah, Masya Allah. Dan ustadz-ustadz yang lainnya, ya, kredibel. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, ya, dari aplikasi ini. Iya, ada juga Ustadz Murtada, ya, takhasus dalam tahsin. Ustadz Nafi, Masya Allah, ya, ini semuanya sesuatu yang sangat menarik dari aplikasi ini. Kemudian yang menarik juga, ya, aplikasi ini mudah digunakan. Kita tinggal download, kemudian tinggal melihat siapa ustadz yang online, tinggal nekan saja. Dengan seperti itu kita bisa berhubungan dengan ustadz, ya. Tapi kemudahan ini memang ada kekurangannya, ya. Sulit untuk menelpon ustadz yang sedang online karena banyaknya orang yang tertarik dengan aplikasi ini yang menggunakannya. Jadi ya harus sabar, ya. Karena saking mudahnya sehingga semua orang bisa menggunakan, sehingga akhirnya sulit untuk menelpon ustadznya, ya. Harus dari sisi ini memang kita harus sabar. Yang menarik juga, ya, aplikasi ini dengan banyaknya kelebihan-kelebihannya gratis, ya, benar-benar ini gratis untuk umat. Dan yang ada di belakang aplikasi ini juga insya Allah orang-orangnya benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya green launchingnya boleh di masjid. Green launchingnya boleh di masjid karena ini bukan untuk jual beli, bukan, ya. Ini memang untuk dakwah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini sesuatu yang sangat menarik dari aplikasi ini, dan kami berharap, ya, kaum muslimin bisa benar-benar menggunakan aplikasi ini, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesulitan kami, menjaga keikhlasan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan taufiknya kepada kami untuk menjawab, juga orang-orang yang berada di balik kami juga mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar kepada mereka. Ya, terima kasih. Masya Allah, amin. Syukran Ustaz. Masya Allah, betapa sangat bermanfaat aplikasi ini, sehingga Masya Allah program ini gratis, free, silakan diunduh. Dan juga semoga
para asatidz mendapatkan keberkahan dengan menyampaikan ilmunya, kemudian juga kita bisa mendapatkan banyak faedah dengan mendownload aplikasi ini, dan juga orang-orang di belakang ini juga semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak, insyaallah. Baik, dan selanjutnya kami mohon izin kepada Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Ustaz, Masya Allah, syukran atas kesediaan waktu antum. Kami sangat tahu sekali para asatidz, waktunya sangat berharga sekali. Dan khusus juga antum Ustaz, selain sibuk berdakwah, kemudian mengajar di kampus, Masya Allah, belum permasalahan dengan murid-murid. Itu bagaimana Ustaz mengatur waktu strateginya dengan adanya aplikasi jadwal online dengan rutinitas Ustaz yang padat? Bagaimana Ustaz? Iya, terima kasih. Kiatnya adalah mengamalkan pesan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Bersemangatlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami melihat aplikasi ini sangat bermanfaat. Sebelum para jamaah merasakan manfaatnya, kami dulu yang merasakan manfaatnya. Maka dengan begitu insya Allah para ustadz kita ini ketika akan online, mereka datang dengan semangat menggebu-gebu. Jadi yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat aplikasi ini banyak manfaatnya, dan insya Allah menjanjikan pahala yang besar untuk semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem yang telah dibuat sedemikian rupa oleh tim manajemen aplikasi Halo Ustadz. Mereka adalah orang-orang yang tidak duduk bersama kami di depan. Mereka orang-orang yang berada di balik layar. Mungkin teman-teman tidak mengenalnya, tapi saya berharap mereka adalah orang yang paling banyak pahalanya dari amal ibadah kita ini. Mereka membuat sistem ini begitu fleksibel untuk kami, dan pada saat yang sama membantu kami untuk bisa bertanggung jawab dan disiplin. Fleksibel di mana kami ditugasi untuk online 1 jam saja dalam 1 hari, dan hanya 5 hari dalam 1 pekan. Kemudian kalau kami tidak bisa online pada jadwal yang sudah ditentukan, ada fleksibilitas, kami bisa online di waktu yang lain, dan ada notifikasi untuk menjelaskan perubahan jadwal ini. Kemudian kalau misalnya sampai hari Jumat, kalau jadwal kita adalah Senin sampai Jumat, kita enggak sampai target, kita masih punya kesempatan untuk mengqadha'nya ya di hari Sabtu dan Ahad. Jadi fleksibel, kemudian juga membantu kami untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab ya. Ada notifikasi, ada pesan ya, Ustadz masih targetnya masih kurang sekian ya. Jadi ini semuanya membuat kami dimudahkan ya. Kemudian juga aplikasi ini fleksibel dari sisi apa? Dari sisi kalau kami sudah selesai online 1 jam, berarti urusannya sudah beres ya. Nggak ada utang ya. Nggak ada tugas untuk membahas sesuatu lagi di rumah ya. Dan kalau seandainya ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, maka tidak segan-segan kami akan mengatakan wallahu a'lam, saya tidak tahu, silahkan tanya kepada ustadz yang lain. Dan ini adalah pesan guru-guru kami ya. Alhamdulillah aplikasi Halo Ustadz di samping dikawal oleh para ustadz-ustadz ini juga mendapatkan bimbingan dari para guru kami. Salah satu contohnya misalnya dalam kunjungan terakhir ke Indonesia, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala menyampaikan pesan kepada kami melalui Ustadz Firanda dan Ustadz Musyafa. Beliau ingatkan, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu, la adri ya. Saya akhiri dengan meringkas. Jadi kiatnya adalah yang pertama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kami jalani selama beberapa pekan terakhir ini semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah kemudahan-kemudahan yang telah dibuat oleh Pak Dwi hafizahullah dan timnya ya, yang memudahkan kami, dan semoga kami diberikan taufik untuk mengikuti nasihat yang ketiga di akhir hadis, wala ta'jaz, dan jangan melemah. Doakan semoga kami bisa istiqamah untuk memberikan sedikit kontribusi dalam aplikasi Halo Ustadz ini. Terima kasih Pak. Masya Allah, syukran, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, hadirin sekalian, bagaimana kita bisa melihat komitmen para guru yang kami cintai karena Allah, berusaha semaksimal mungkin meluangkan waktu untuk bisa mengajar. Kemudian juga bagaimana dengan kita, tentunya kita harus jauh lebih semangat untuk belajar insyaallah ta'ala. Dan tentunya aplikasi ini hanya menjadi sebuah solusi tanpa mengurangi keberkahan untuk bisa hadir langsung di majelis ilmu dan bertanya langsung kepada para ustadz. Masya Allah, syukran Ustadz Anas hafizahullah ta'ala. Baik, dan selanjutnya mohon izin kami akan menyampaikan sedikit pertanyaan kepada Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jambal hafizahullah ta'ala. Beliau mengampu rubrik keluarga dan juga waris. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Sudah on kah? Baik. Ya Ustadz, Masya Allah. Baik Ustadz. Bagaimana Ustadz suka duka melayani konsultasi jamaah selama ini, khususnya berkaitan dengan masalah keluarga, atau bagaimana mungkin ada kejadian menarik selama ini dalam rangka melayani umat lewat aplikasi ini Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah, ikhwah dan akhwat sekalian, saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata menggambarkan begitu senangnya kita, begitu bahagianya kita dengan adanya sebuah media yang membantu kita semuanya untuk saling belajar dan memahami Islam dengan baik, terutama problem-problem rumah tangga, problem-problem keluarga yang pasti ada dalam setiap rumah tangga itu. Tidak bisa dipungkiri, namanya problem itu pasti ada. Saya pernah ditelepon oleh seorang ibu-ibu. Beliau mulai telepon sudah menangis dengan tangisan yang terseduh-seduh. Kira-kira ibu itu menangis lebih banyak daripada mengungkapkan keluh kesahnya. 1 jam kira-kira mungkin lebih ibu itu telepon dan menangis di hadapan di saya, mengungkapkan problem besar yang menghadapi dia dengan keluarganya. Pun ketika saya mengampu rubrik keluarga dan waris di TV Wisal waktu itu luar biasa ternyata yang dihadapi oleh saudara-saudara kita ya, mulai dari Aceh sampai Papua. Saya merasa itu tadi yang disampaikan oleh para asatidzah, kita hanya sedikit memiliki ilmu, tapi sedikit ini pun harus ada zakatnya. Bukan berarti kita para mufti-mufti yang mengibarkan benderanya tinggi-tinggi di Indonesia, tidak. Kita semuanya hanya thalabatul ilm, sama-sama belajar. Cuman ini kewajiban dari sedikit apa yang kita miliki. Kalau ditanya dukanya apa? Dukanya adalah tanggung jawab yang bakal kita pikul ini semuanya. Ini mendorong kita para asatidzah semuanya untuk membenahi hati kita, keikhlasan kita di hadapan Allah. Kemudian untuk menambah khazanah ilmu kita agar bisa kita lebih membantu problematika masyarakat. Memang
pertanyaan-pertanyaan yang masuk berkaitan dengan masalah keluarga cenderung seperti yang dikatakan para asatidzah tadi adalah memang permasalahan yang sering kali berpijak pada komunikasi yang kurang baik, masalah-masalah yang dipandang sederhana ya. Mungkin suaminya pulang marah-marah tapi istrinya udah keburu baper duluan gitu ya. Dan permasalahan lain seperti masalah waris yang sebetulnya kalau saya melihat lebih banyak bukan pada masalah perhitungan angka, tetapi pada masalah mendobrak konflik yang ada dalam keluarga itu. Jadi lebih banyak masalah konflik keluarganya dibanding dengan masalah hitung-menghitung warisannya. Sehingga selama ini problem-problem ini dihadapi oleh 1-2 orang ustadz. Sekarang alhamdulillah dengan aplikasi ini diemban oleh banyak para asatidzah yang ada, dan mudah-mudahan semakin mudah para masyarakat keluarga muslim untuk bertanya kepada para asatidzah. Mohon maaf, itu tadi problemnya cuma satu, begitu banyak yang download, yang bertanya, sampai kata-kata yang pertama kali ketika terhubung, alhamdulillah saya terhubung juga. Sama-sama bersabar. Terputus, ya itu semua ada sebuah konsekuensi ya. Namanya saja sebuah jaringan. Mudah-mudahan doakan semuanya agar aplikasi ini dan semua ikhwah-ikhwah yang berperan sangat aktif sekali, mereka yang berada di balik mimbar ini, itulah mereka yang terkadang sampai rela untuk menghilangkan waktu istirahat mereka. Tidak kenal kasur dan ranjang, akhirnya mereka tim itu ada yang tidur di kolongnya kursi, ada yang tidur di kolongnya meja. Begitu ngantuknya yang gak kuat, mereka terpaksa tidur di kolong meja. Usaha yang luar biasa dari para ikhwah sekalian. Mudah-mudahan semua yang terlibat di dalam aplikasi Halo Ustadz ini menjadi tabungan pahala buat kita semuanya, dan kita umat Islam, para jemaah semua bisa semakin mudah bertanya kepada para asatidzah. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallah. Masya Allah. Syukran Al-Ustadz Nizar, dan seperti beliau sampaikan, semoga Allah membalas kebaikan seluruh para asatiz dan juga orang-orang di belakang layar ini, Masya Allah, dan seluruh kaum muslimin. Baik, Masya Allah. Dan selanjutnya mohon izin kami kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCMA Hafidhahullahu Ta'ala, berkaitan dengan bab rubrik akidah dan akhlak yang Ustadz bina dan juga terima konsultasi. Mungkin ada pengalaman menarik Ustadz selama sejak awal Ustadz bergabung di Halo Ustadz, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang Ustadz dapati yang paling menarik dari jamaah selama ini Ustadz? Pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Halo Ustadz ini tadi telah dijelaskan sejarah lahirnya, yaitu adalah bagian dari zakat ilmu yang telah dikumpulkan oleh para asatidzah dan asatidzah yang tentunya yang lain. Ini bagian dari zakat ilmu. Terlebih dari itu semua, ini tidak terlepas dari niat baik mereka yang diberi rezeki oleh Allah dari sisi dunia, dan juga para asatidzah yang diberi oleh Allah kemuliaan dengan ilmu agama. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara mereka seiman dan seakidah. Mereka paham dan yakin bahwa Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
Tidak sempurna iman salah seorang kalian kecuali bila dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ini yang pertama. Saya yakin kendati mereka belum mengungkapkan hal itu. Yang kedua, beranjak dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat untuk semua lapisan masyarakat, untuk semua level masyarakat. Mulai dari pemimpinnya, sebelumnya nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk Rasul, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Jadi aplikasi Halo Ustadz ini mungkin lebih pas dinamakan aplikasi nasihat, karena kita bukan mufti. Kita ini masakin ilmu, ya, sangat miskin ilmunya. Tapi sedikit yang kita dapatkan, ini yang ingin kita zakatkan. Dengan zakat tadi bertambah ilmunya. Dengan mensyukuri bertambah. La in syakartum la azidannakum. Ini bentuk kesyukuran kita yang pertama sekali para asatidzah di sini dan yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Ingin lebih dimuliakan oleh Allah, ditambah ilmunya dan kekuatan untuk mengamalkannya. Caranya mensyukuri. Di antara aplikasi kesyukuran kami semua ikut bergabung dalam aplikasi Halo Ustadz ini. Pertama, saya secara pribadi berat. Anda tidak tahu ustaz-ustaz yang lain. Berat karena pertanggungjawabannya bukan di dunia, di akhirat kelak. Tapi karena semangat para ikhwah yang semua ikhlas insyaallah untuk kebaikan umat. Mereka berkorban dari sisi harta, waktu, keahlian, kemampuan, maka itu semua meminimalisir rasa kekhawatiran saya, sehingga berani untuk maju, untuk menjadi, kalau bisa dikatakan untuk menjadi korban. Karena saya tidak tahu, boleh jadi yang disampaikan suatu hal yang akan menambah, akan berat, ya, tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyelamatkan, memberikan solusi kepada jamaah, ketahui jamaah demi Allah, sebelum para asatidzah ini memberikan solusi dan jawaban nasihat, kita memikirkan bagaimana nanti keselamatan saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallah, demi Allah. Naam. Jadi bukan ini karena kita dengan adanya para asatidzah sana banyak lebih mumpuni dalam hal ini. Tapi kita memberanikan diri untuk suatu hal yang sangat berbahaya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di belakang ini banyak pejuang-pejuang yang handal di belakang layar. Kalau bukan kemudahan dari Allah dan juga kemudian, bukan dan kemudian. Ini karena sisi akidah berbahaya kalau disamakan, karena anak mampu masalah rubrik akidah. Jadi kemudian, kalaulah bukan karena karunia Allah, kemudian dari kemudian semangat para ikhwah tim aplikasi ini tidak akan mungkin bisa, ya, hadir, lahir, ya, dan bisa para asatidzah ini berkumpul di sini. Kemudian juga ini dari sisi yang lain adalah sebagai wasilah media untuk terus kita meningkatkan keilmuan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, manfaatkanlah aplikasi ini dengan baik dan bertanyalah hal-hal yang bermanfaat. Jangan bertanya hal-hal yang akan menimbulkan kesulitan bagi diri yang bertanya atau orang lain. Ini ada berilmu, ada bertanya. Manfaatkan. Dan juga para asatidzah insyaallah hanya mengingatkan saja. Mereka paham hal itu, tidak usah malu dan merasa minder mengatakan Allahu a'lam. Tanyakan pada ustaz yang lain. Itu yang kita ingin menumbuhkan pada diri kaum muslimin, terutama yang berperan memberikan nasihat untuk mengatakan Allahu a'lam jika tidak tahu, karena ini bagian dari ilmu. Maka antum nanti para jamaah sekalian begitu bertanya Allahu a'lam, saya tidak tahu, saya cross check lagi, tanyakan pada yang ahlinya. Dan sering sekali, Ustaz bisa enggak tanya masalah halal haram, langsung saja kepada Dr. Irwandi Tirmizi, selesai, itu jawaban. Ustaz, bagaimana konsultasi keluarga yang lebih pas, Pak, Ibu atau akh
Ustaz Syafiq Riza Basalam. Masalah hadis, tanyakan Pak Dr. Sufyan Baswedan dan yang lainnya. Jadi kita juga lega, kita juga Masya Allah tidak mau beban, tidak bisa tidur nyenyak. Ya, ini oleh karena itu jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, manfaatkanlah aplikasi ini sebaik mungkin dan harus sabar. Ya, harus sabar karena mencari ilmu itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau berulang kali mujad gitu enggak juga nyambung-nyambung, ya sabar, bagian dari perjuangan. Ya, kita alhamdulillah duduk di mana saja bisa komunikasi dengan konsultasi dengan ustaz. Dahulu para ulama sebulan perjalanan mencari satu hadis. Allahu akbar. Mungkin yang hadir sekarang ini mungkin ada yang paling jauh dari mana? Mungkin di luar negeri ya. Belum ada apa-apanya. Kalau Malaysia misalnya baru 3 jam atau 2 jam nyampe sini. Belum berbulan-bulan. Ya, ada di sini juga Masya Allah dari luar negeri yang hadir. Luar biasa. Jadi intinya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taufik dalam setiap tindak tanduk kita, perilaku kita, perkataan kita, ahwal dan perihal kita semua, dan semoga para asatidzah yang di depan ini ya semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga para ikhwah pejuang-pejuang di belakang layar ya mudah-mudahan selalu beri keteguhan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat inti semua kesuksesan keikhlasan kita dalam memberikan yang terbaik untuk diri kita yang pertama sekali dan umat Islam. Karena itu bagian dari tanggung jawab kita yang merupakan aplikasi dari makna innamal mu'minuna ikhwah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Syukran Ustaz atas Dr. Muhammad Nur Ihsan atas testimoni juga nasihat singkat bagi kita semua. Masya Allah. Seperti yang beliau sampaikan, saat kita bertanya kepada salah satu asatidz, kemudian juga beliau tidak bisa menjawab atau mempersilahkan kepada asatidz yang lainnya, silahkan tinggal pencet tombol di sebelahnya. Masya Allah, ini seluruh kemudahan dari Allah tentang aplikasi ini, Masya Allah. Dan seperti yang saya sampaikan, juga kita tentunya perlu menjaga adab-adab kita dalam bertanya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua. Masya Allah. Dan selanjutnya juga hadirin sekalian, kita akan mohon izin kepada Al-Ustaz Nafi Zainuddin LCMHI. Kepada beliau, Ustaz mohon izin mungkin Ustaz bisa sampaikan sedikit testimoni selama Ustaz mengasuh aplikasi ini dan juga suka dukanya seperti apa Ustaz. Kami persilahkan Ustaz Nafi. Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin alqah. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah. Aplikasi Halo Ustadz ini kalau boleh kita ibaratkan seperti gerbong kebaikan. Jadi kita ini diikut-ikutkan di gerbong ini. Alhamdulillah semoga kita juga sampai di kebaikan tersebut. Kalau ada tadi penanya yang mungkin gemeteran ya, bisa nyambung ke Ustaz Syafiq. Saya sendiri gemeteran ini. Kita memang berharap bahwa kebaikan itu bisa terlaksana dengan ta'awun. Ada yang sudah memulai dengan aplikasi Halo Ustadz. Kemudian ada orang-orang yang tadi disebutkan oleh asatidzah begitu serius, tidak lain adalah untuk mendapatkan kebaikan itu di akhirat. Kalau ditanya suka dukanya, kalau saya terus terang saja, sukanya itu begitu on kalau tidak ada yang nanya. Ya, kita seduh kopi gitu kan sambil menunggu penanya, tapi berharap nggak ada yang nanya biar kopinya bisa kita minum. Kadang-kadang begitu mau ngangkat, itulah dukanya. Begitu kita mau angkat secangkir kopi, ternyata sudah berdering itu telepon. Duka kita. Tapi insya Allah semoga itu semuanya adalah diantara sedikit dari apa yang kita bisa lakukan di jalan kebaikan ini. Kadang-kadang kita hanya sebagai penunjuk jalan. Ya. Oh ini masalah muamalah ya Bu, kalau muamalah ada ahlinya ya. Silakan ditanya Ustadz Fulan. Kadang-kadang kita mendapatkan pertanyaan yang alhamdulillah bisa kita jawab.
Ada satu penanya, dia anak SMP, kelas 3 SMP. 3 SMP, Masya Allah. Kelas 3 SMP begitu terang, ini kalau ini gemeteran ya. Jadi dia begitu nyambung gemeteran. Ya. Kemudian setelah tenang nanya, Pak Ustadz saya mau nanya. Iya silahkan, kenapa? Ya. Pak Ustadz saya mau ujian. Mau ujian, saya ingin mendapatkan nilai yang baik. Dan orang tua saya juga janji ingin memberikan hadiah. Apakah saya ikhlas Pak Ustadz? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Akhirnya saya sampaikan, antum tetap harus berusaha sebaik mungkin. Apakah nanti maksudnya antum khawatir tidak ikhlas terus antum nggak mau belajar? Ya. Begitu mau belajar, wah jangan-jangan nggak ikhlas saya, nggak mau belajar akhirnya. Begitu mau buka buku, jangan-jangan ini nggak ikhlas, akhirnya tutup buku. Ya itu talbisul iblis. Nah, jadi seperti yang insya Allah juga disampaikan oleh para ulama, yang penting antum ikhlas. Begitu ikhlas berarti antum lebih rajin belajar. Begitu rajin belajar, nilai baik insya Allah yang lain juga mengikut. Ya. Beberapa hal itu memang nampaknya menjadi bukti bahwa aplikasi Halo Ustadz ini begitu penting dari sisi beragam sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Yang lebih ajib lagi, kadang kita nggak pengen banyak penanya. Online pagi, penanya tetap banyak. Online siang, tetap banyak. Malam, tetap banyak. Jangan-jangan sebelum subuh juga banyak. Tapi belum pernah kalau sebelum subuh. Ya. Ada juga yang bertanya, misalnya, Pak Ustadz mohon nasihat. Ibu saya masih bermuamalah dengan cara yang diharamkan, Pak Ustadz. Apa maksudnya? Ya begitu, suka meminjamkan tapi nanti pengembaliannya banyak, gitu, lebih dari apa yang dipinjamkan. Akhirnya saya sampaikan, antum sudah berkeluarga apa belum? Tinggal di rumah sama orang tua apa belum? Apa masih sudah tinggal sendiri apa masih sama orang tua? Saya masih Ustaz, saya masih SMA kelas 3. Masya Allah, semangatnya begitu rupa, ingin bertanya tentang sebuah hukum. Jadi dari semua kalangan atau paling tidak dari apa yang pernah masuk, ada Pak RT pernah bertanya, ya, kemudian ada ya seorang karyawan dan seterusnya, ya, dari berbagai kalangan. Kadang-kadang masalah tersebut memang insya Allah bisa kita berikan masukan, bisa kita berikan nasihat, tapi ada masalah-masalah yang insya Allah asatidzah dan masyayikh yang lain lebih mengetahui. Juga tidak harus melalui aplikasi Halo Ustadz, kadang bisa ditanyakan di majelis-majelis ilmu para ustadz. Ya, oleh karenanya saya anggap bahwa ini adalah gerbong kebaikan. Kita juga berharap asatidzah yang lain semakin banyak yang bisa masuk di dalam gerbong tersebut, ya, sehingga manfaatnya juga semakin banyak. Barangkali itu sebagian dari pengalaman kami. Masya Allah, syukran Ustadz atas kesediaan waktu antum Ustadz. Dan insya Allah kalau kopinya sih masih bisa dinikmati Ustadz sambil nunggu pertanyaan, silahkan Ustadz, sudah kami siapkan. Masya Allah. Syukran Ustadz Nafi, jazakallah khair atas kesediaan waktunya Ustadz. Dan selanjutnya kami akan mohon izin kepada Al-Ustadz Murtado Habibi Hafidullahu Ta'ala. Beliau mengampu rubrik tahsin dan juga bacaan Quran. Ustadz Murtado, mohon izin mungkin Ustadz bisa sampaikan dengan hadirnya aplikasi ini, kemudian juga bagaimana urgensi ilmu tajwid dalam baca Al-Quran dan apa yang Ustadz rasakan pengalaman selama melaksanakan aplikasi ini Ustadz. Kami persilahkan. Tafadhol. Baik, barakallahu fiik Aba Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ba'd. Jemaah sekalian, berkaitan tentang pertanyaan sejauh mana pentingnya ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Apa pentingnya? Kalau kita lihat pertanyaan ini kaum muslimin, paling tidak sababani asasian, ada dua hal
yang membuat pentingnya kita mengetahui atau belajar tajwid di dalam membaca Al-Quran. Ada dua hal pokok utama sekali. Setiap kita baca Quran, kita hendaknya menanamkan dua hal ini. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala meletakkan di Al-Quran itu aturan-aturan yang sangat rapi, yang sangat kokoh, yang tidak dimiliki oleh bacaan yang lain. Maka dinamakan dengan ilmu tajwid, al-ilmu bihi. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan standar yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Bacalah oleh Al-Quran dengan tartil. Jadi memang sudah aturannya, sudah Allah yang meletakkannya. Maka penting bagi kita mempelajari, mengetahui ilmu untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan hal ini, Allah jadikan setiap zaman ulama-ulama yang menjaganya, menghafalnya, sehingga bersambung sanad waktu generasi ke generasi dengan keakuratan dan kesahihan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. La raib, tidak ragu lagi kita bahwa itulah bacaan yang benar jika dibawakan oleh ulama-ulama generasi-generasi yang amanah dari pendahulu yang amanah, sehingga Al-Quran ini menjadi suatu kaidah dalam membacanya. Al-akhir ya'khudhu anil awal, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah ya'khudhu al-akhir anil awal. Bacaan itu menjadi sunnah, sudah menjadi aturan yang mestinya diterima, dilakukan bagi siapa? Orang belakangan belajar kepada orang duluan. Yang tidak tahu belajar kepada yang tahu. Yang belum belajar kepada guru yang jelas, belajar kepada guru yang jelas. Ini yang pertama, bahwa adanya kaidah-kaidah, aturan-aturan yang Allah letakkan, yang Allah turunkan bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Ini mewujudkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Yang kedua, kaum muslimin jemaah sekalian, pentingnya kita baca Al-Quran agar ilmu tajwid dalam baca Al-Quran, agar kita sampai ke tujuan, agar kita sampai ke tujuan bacaan yang sahih, bacaan yang benar. Hadza diambil dari talaqi yang sahih, belajar yang sahih dari guru yang sahih, yang mereka mengambil bacaan tersebut dari afwah al-masyayikh al-mutqinin, dari guru-guru yang amanah. Ada contoh kaum muslimin, contoh pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Saya ambil satu masalah, nanti kita contohkan, kita baca bersama-sama insyaallah. Satu contoh, di Al-Quran ada huruf muqatta'ah, ada huruf muqatta'ah, ada awal-awalan surat, Hamim, Yasin, Nun, ya, kemudian ada Qaf, Shad. Terkadang kita jumpai kaum muslimin tidak mengetahui apa bacaannya, seperti Alif, Lam, Mim, Shad. Ada baca Alama Shad, ada Alif, Lam, Mim, ada baca Alamari, Yasin, ada baca Yasa, seterusnya. Ini hal yang sangat penting. Di Al-Quran dari Fatihah sampai ke An-Nas semuanya harus bertajwid. Tidak ada bedanya, ayat 1, ayat 2, ayat 600, 6000, nggak ada bedanya, semuanya sama. Maka kita dapatkan dari Alif Lam, saya ambilkan satu contoh, Alif Lam Mim Shad. Berapa huruf? Alif Lam Mim Shad. Baik. Hanya 4 huruf kita bisa dapatkan hukum tajwid yang sangat dahsyat. Perhatikan, alif di sana tidak boleh dipanjangkan, alif, karena kita sudah pernah menjumpai kaum muslimin baca alif. Maka tajwidnya alif, tidak boleh ada mat, tidak boleh a dipanjangkan, lam dipanjangkan, tidak baca alif, nggak boleh, alif nggak boleh, alif. Kemudian lam, panjangnya 6 harakat, 6 harakat, lam. Kemudian ada mim, panjang 6 harakat, mim. Kemudian sad, panjang juga 6 harakat,
Shad. Di dalam huruf ini juga ada dengung, gunnah. Ada antara mim dengan mim. Lam mim, terjadi idgham. Maka kita baca alif lam mim. Enggak boleh lam dah panjang habis itu lewat, enggak boleh. Alif lam mim enggak boleh, haram. Karena ini hukum tajwid dasar. Panjang shad tapi enggak ada qalqalahnya, haram. Shad harus shad. Jadi kita kesimpulannya alif lam mim ada 4 hukum. Tidak ada mad, ada gunnah, tidak ada dengung, ada qalqalah. Hanya alif lam mim shad. Alif tidak ada mad, mim lam mad 6 harakat dan gunnah. Mim 6 harakat dan izhar syafawi, izhar. Shad mad dan qalqalah. Ini contoh pentingnya kita belajar ilmu tajwid supaya kita benar ketika mempraktekkan bacaan walaupun di huruf-huruf yang tidak ada artinya, tidak tahu kita artinya. Terakhir kita akan coba alif lam mim shad ini bersama-sama. Saya bacakan, saya contohkan bacaan yang sahih, kemudian praktek yang tidak sahih, terakhir kita ikuti bersama-sama insyaallah. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Jadi kita panjangkan lam, kita setelah panjang 6 harakat masukkan ke mim, ya, dengungkan, kemudian shad dipanjangkan, diakhiri dengan qalqalah. Baik, sekarang kita ulang, kita potong dulu sehingga satu persatu jelas bagi kita hukumnya kaum muslimin, khusus bagi yang pemula. Alif, silakan semuanya. Lam mim shad. Shad. Ya, ini kalau kita potong satu-satu. Sekarang kita baca lengkap. Alif lam mim shad. Ahsantum, barakallahu fikum jami'an. Demikian kaum muslimin, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang Allah ridhai, itu bacaan yang baik. Barakallahu fikum jami'an. Masya-Allah. Syukran al-Ustaz Murtado, jazakallah khair atas singkat tetapi sangat kita dapatkan betapa urgensinya kita mempelajari tahsin Al-Qur'an insyaallah. Dan ini salah satu solusi lewat aplikasi ini. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah sekalian bisa on call kepada Ustaz Murtado untuk bisa menstorkan bacaan Quran untuk beliau koreksi tahsinnya insyaallah taala, dan semoga Allah mudahkan insyaallah taala. Baik, dan selanjutnya sebelum kita memasuki sesi testimoni materi dari para asatidz kita yang telah kita nantikan insyaallah taala, dapat informasi nih dari panitia, masyaallah. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah sekalian, masih banyak jamaah yang nampaknya berdiri di belakang, Masya Allah, dan kita akan berusaha memudahkan. Baik, kita mohon izin bantuan panitia dan seluruh jamaah. Bagi yang di area dalam boleh maju, silahkan. Mohon izin dan silakan sebelah sini, silahkan maju. Sementara sahabat-sahabat tetap tertib, baik, silahkan. Enggak, yang lain silahkan mejanya diangkat. Meja mohon maaf tetap dibatasi, mejanya dibatasi, maaf, terima kasih. Baik, Masya Allah, baik, silakan untuk jaga tetap di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Masya Allah. Baik, yang sudah langsung, gak usah dipaksa, cukup, baik, terima kasih. Syukran. Semoga Allah mudahkan kita semua dan semoga Allah memudahkan melancarkan acara kita hingga selesai nanti, Masya Allah.
Baik, Masya Allah. Syukran. Baik, silakan yang lain menyesuaikan. Silakan. Baik, syukran, jazakallah khair. Dan juga silakan berikan slot untuk para petugas keamanan kita, Masya Allah. Syukran, jazakallah khair. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah berkahi kita semua. Ayo, ini, oh santri ya, Masya Allah, silakan, silakan. Oke, sudah cukup? Sudah dapat posisi? Baik. Baik Ustaz, mohon izin. Masya Allah, baik. Anak gampang, insya Allah gampang. Baik Ustaz, kami akan berikan kesempatan satu saja ya, Pak Harto ya, satu saja pertanyaan terkait aplikasi ini ataupun mungkin testimoni semenjak sudah mendownload dan juga menggunakan aplikasi ini. Kami berikan kesempatan boleh acungkan tangan. Ustadz yang nunjuk Ustadz, silakan. Ustadz, ini pertanyaan ada hadiahnya Ustadz. Silakan acungkan tangan yang akan bertanya. Pertanyaan seputar aplikasi, testimoni maupun saran dan kritik satu saja. Masya Allah. Ini karena ada hadiahnya, Ustadz mungkin bisa nunjuk Fadol Ustadz. Dari yang bertanya. Silakan Ustadz. Ustadz Syafiq. Silakan Ustadz. Ustadz Firanda. Masya Allah. Karena ada hadiah nih Masya Allah. Yang mana Ustadz? Kacamata ini. Baik. Masya Allah. Baik, silakan. Sebutkan dengan siapa dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imat Rohimat asal dari Bekasi. Mohon maaf, Mas, tiangnya, baik dekatkan mic-nya ke mulut. Ya. Nama saya Imat dari Bekasi. Dari Bekasi, silakan. Ada pertanyaan seputar aplikasi ini, testimoni atau saran dan kritik, silakan. Yang pertama saya emang udah mendownload aplikasi Ustadz ini sekitar 3 bulan yang lalu. Dan yang pertama yang saya senang dari aplikasi ini adalah aplikasinya nggak ada iklan. Alhamdulillah, saya belum pernah menemuin iklan selama memakai aplikasi Halo Ustadz ini. Gitu. Untuk pertanyaan, saya mau menanyakan yang tafsir juz amma itu sudah bisa kita pakai belum? Soalnya saya belum di handphone saya belum bisa terbuka. Kalau yang seperti yang lainnya, seperti Al-Quran, jadwal sholat dan yang lainnya, setelah akhir-akhir Desember ini alhamdulillah udah saya bisa nikmatin. Tapi masalah tafsir juz amma ini saya belum bisa terbuka. Mungkin pertanyaannya itu untuk tafsir juz amma. Baik, Masya Allah. Baik, silakan Ustadz. Silakan dengan Mas Imat tadi. Imat. Mas Imat, silakan Mas Imat untuk duduk kembali. Silakan, silakan Ustadz. Alhamdulillah, mengenai tafsir juz amma, alhamdulillah kita juga launching hari ini ya, sudah dicetak jadi buku 700 halaman, sekitar 700 halaman lebih, dan insya Allah diperbaiki penampilannya di aplikasi Halo Ustadz. Sebenarnya materinya sudah diberikan kepada tim aplikasi, cuma pekerjaan mereka memang banyak ya, sehingga mereka kerja satu demi satu, diperbaiki satu demi satu, dan ini bukunya, dan ini insya Allah untuk antum ya. Masya Allah. Masih ada yang lebih hebat daripada ini. Antum dapat umroh insya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Mas Imat, sudah pernah umroh sebelumnya? Belum. Masya Allah. Barakallah fiik. Mas Imat dari Bekasi, silahkan. Itu bisa nerima hadiah dari Halo Ustadz. Umrohnya gratis. Ya. Pesawatnya bayar sendiri ya? Enggak, pesawatnya juga gratis insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Tafadhol, silakan Mas Imat. Silakan maju, silakan maju. Mas Imat maju. Baik, mungkin. Lepas sebelah sini Mas Imat. Mohon maaf kasih jalan, mohon maaf kasih jalan. Mas Imat, Imat dari Bekasi mendapatkan hadiah dari aplikasi Halo Ustadz berupa bingkisan buku dan juga Masya Allah hadiah umrah, Masya Allah.
Masya Allah jamaah. Ana mewakili Ustadz Firanda untuk memberikan hadiah buat antum. Antum pernah mimpi berangkat umroh nggak? Keinginan punya, tapi untuk dalam waktu dekat ini nggak tahu. Belum punya, Masya Allah. Gimana perasaan antum bisa berangkat umroh insya Allah ini? Masya Allah, luar biasa senang sekali. Antum mau berangkat sama siapa? Pilih ustadznya, karena antum gratis, ustadznya gratis juga kan yang ya sama Ustadz Syafiq ya Pak. Masya Allah. Barakallahu fikum, hayakumullah habib. Masya Allah, syukran. Ahmad, barakallahu fiik, silakan. 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 Syukran. Ya Allah, ya Rabb, Allah telah mentakdirkan, wahai jamaah, Masya Allah, beliau meniatkan berangkat dari rumah, tiba di tempat ini, bermajlis bersama kita, dan Allah takdirkan beliau berangkat umrah insya Allah. Dan semoga Allah membalas kebaikan tim aplikasi Halo Ustadz dan juga orang-orang di belakangnya yang menjadi jalan untuk hadiah ini untuk Mas Imad. Masya Allah, tabarakallah.